Hai semuanya, jumpa lagi di channel. Di sini ada film. Kali ini kita mau membahas para wanita-wanita cantik nan seksi yang ternyata mereka merupakan pembunuh nih guys, baik pembunuh bayaran maupun membalas dendam atas perlakuan buruk yang pernah mereka alami. Sebagai catatan, film-film ini semuanya hanya untuk kalian yang udah cukup umur. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Follow juga Instagram nonton.film.yuk karena di sini kalian akan mendapat banyak informasi menarik mengenai dunia film. Ada info film terbaru, film terbaik, serta hal-hal seru lainnya tentang dunia film. Langsung aja kita mulai. Yang pertama ada Ava tahun 2020 yang diperankan oleh Jessica Chastain. Film ini bercerita mengenai seorang pembunuh bayaran di mana ia sedang mengalami rehat nih guys setelah kegagalan dalam misinya. Tapi ketika ia ingin rehat, ia justru diburu oleh orang-orang yang ingin membunuhnya. Di film ini Jessica Chastain selain keren, dia juga tampil cukup seksi nih guys, apalagi ketika ia mengenakan gaun warna merah. Berikutnya ada Evelyn Salt, ya Angelina Jolie di film Salt tahun 2010. Kalau kita tanya nih salah satu film Angelina Jolie terbaik dan terseksi, maka kita pasti setuju nih guys. Salah satunya ada film yang satu ini, dimana ia mampu memerankan seorang wanita yang bisa membunuh siapa saja dan melindungi orang yang ia cintai. Dan di tahun-tahun ini merupakan masa keemasannya Angelina Jolie ya guys. So bagi kalian yang belum pernah nonton, rugi banget. Dan berikutnya ada Anna tahun 2019 yang diperanin oleh Sasha Luz. Film ini bercerita mengenai seorang wanita yang menjadi korban kekerasan rumah tangga hingga akhirnya ia menjadi pembunuh bayaran nih guys. Ia pun mendapatkan sebuah masalah yang cukup pelik sehingga harus ia selesaikan. Dan ia di sini juga rela melakukan apa aja nih guys demi bisa menunaikan misinya. So pastikan kalian udah cukup umur ya. Berikutnya ada Aeon Flux tahun 2005 yang diperanin oleh Charlize Theron. Film ini bercerita mengenai keadaan bumi ratusan tahun masa mendatang di mana para penduduk sebagian besar udah meninggal nih guys akibat penyakit yang mematikan. Di mana semuanya tinggal di sebuah tempat nih guys, di satu lokasi, dan suatu saat ada seorang gadis kecil yang keluarganya dibunuh oleh pihak pemerintah nih guys. Ia pun bergabung dengan pemberontak dan menjadi pembunuh bayaran. Dan berikutnya bisa dibilang ini yang paling kejam dari semua film yang kita bahas guys. Ya, dia adalah Kill Bill tahun 2003 ya yang pertama, tapi kalian bisa tonton yang berikut-berikutnya karena Kill Bill ini ada beberapa guys. Filmnya mengenai seorang wanita yang membalas dendam, tapi yang bikin menonjol dari film ini adalah aksi brutalnya guys. Jadi bagi kalian yang tidak kuat dengan adegan-adegan berdarah, jangan nonton ini ya. Film berikutnya kita ke film Mandarin yaitu House of Flying Daggers tahun 2004. Film ini dibintangi oleh aktor dan aktris kenamaan guys. Tapi kita mau bahas salah satu pemerannya yaitu Zhang Ziyi, di mana dia memerankan seorang pembunuh bayaran di sini. Kalau tadi kita membahas mengenai film-film dengan wanita menggunakan pistol dan sebagainya, kita kali ini ke film yang sedikit tradisional ya guys. Ini dia House of Flying Daggers. Kemudian tidak melulu mengenai pembunuh bayaran yang membunuh manusia guys. Kali ini ada Underworld tahun 2003. Dia adalah seorang wanita yang rela melakukan aksi yang kejam, bahkan mengancam nyawanya demi bisa memburu para manusia serigala. Ya, Kate Beckinsale cocok banget ya guys memerankan film yang satu ini dengan pakaian serba kulit hitam, membuat para kaum Adam ini terkesima. Dan di tahun 2011 ada Colombiana yang diperanin oleh Zoe Saldana. Film ini juga sebagai catatan hanya bagi kalian yang udah cukup umur guys.
Film ini menurut saya salah satu yang terbaik dari Zoe Saldana guys. Selain tentunya filmnya bersama Guardian of Galaxy ya. Bagi kalian penggemar Zoe Saldana, jangan sampai kelewatan film aksi satu ini, Colombiana, yang cukup sukses di tahun 2011. Next, kita ke film klasik guys. Ya, Sharon Stone ketika masih muda benar-benar membuat kita jatuh cinta ya guys, yaitu The Quick and the Dead tahun 1995. Bahkan di film ini ada Leonardo DiCaprio ketika masih muda banget guys. Meskipun memerankan seorang koboi wanita yang cantik, tapi kalian jangan tertipu ya guys, karena dia sanggup membunuh siapa saja yang mengancam nyawanya. Berikutnya, kalau kita membahas mengenai aksi pembunuh bayaran wanita, maka film yang satu ini pasti tidak akan terlewat guys. Diperanin oleh Karen Gillan, berjudul Gunpowder Milkshake tahun 2021. Masih belum begitu lama guys, masih baru, so kalian bisa tonton. Bercerita mengenai seorang pembunuh bayaran, di mana ia ditugaskan untuk membunuh seorang pria yang telah mencuri sejumlah uang. Namun ketika mengetahui alasan pria tersebut demi melindungi putrinya, ia pun berusaha membantunya. Next, kita ke film tahun 2014, Lucy. Film yang diperanin oleh si seksi Scarlett Johansson ini tentunya masih terngiang-ngiang banget dalam pikiran kita ya guys, karena benar-benar menampilkan sebuah cerita yang berbeda. Diceritakan mengenai seorang wanita yang disiksa oleh beberapa pria, hingga akhirnya malah membuat wanita tersebut memiliki kemampuan khusus nih. Ini dia Lucy tahun 2014. Nggak melulu dari box office guys, nggak melulu dari film-film barat, ternyata Korea juga mempunyai film yang lumayan kejam mengenai pembunuh bayaran wanita. Yes, film tersebut berjudul The Villainess tahun 2017. Diperanin oleh artis Kim Ok Bin, bercerita mengenai seorang wanita yang merupakan pembunuh bayaran, di mana ia datang ke Korea dari Tiongkok untuk memulai kehidupan baru. Tapi ternyata ia malah mendapatkan sejumlah masalah baru juga guys. Berikutnya ada Atomic Blonde tahun 2017 yang kembali diperanin oleh si cantik nan seksi Charlize Theron. Film ini bercerita mengenai seorang agen mata-mata yang diperanin Charlize Theron, di mana ia mempunyai tugas yaitu mendapatkan sebuah dokumen rahasia nih guys. Meskipun sudah cukup berumur, tapi ternyata Charlize Theron menurut saya di film ini tampil cukup memukau guys, dan tentunya kecantikannya tidak pudar oleh usia. Ini dia Atomic Blonde tahun 2017. Berikutnya ini film juga lumayan kejam guys, Hannah tahun 2011, dan saya yakin banyak dari kalian yang belum pernah nonton. Bercerita mengenai seorang anak dan ayahnya yang hidup di hutan terpencil di Finlandia, dan si anak ini sudah dilatih nih guys sejak masih kecil untuk menjadi seorang pembunuh. Ketika ia siap, ia berusaha untuk menyelesaikan misi yang diusung ayahnya, di mana ayahnya menyimpan sebuah rahasia besar yang hanya diketahui oleh CIA. Ia pun akhirnya diburu guys. Ini dia Hannah tahun 2011. And the last one, ke film klasik lagi guys, yaitu La Femme Nikita tahun 1990. Sebelum film-film tadi begitu ternama kemudian muncul, ternyata ada satu film yang begitu mengemuka mengenai pembunuh bayaran wanita guys. Yes, film inilah yang saya maksud. Dan hanya boleh ditonton juga bagi kalian yang udah cukup umur. Jadi bagi kalian yang suka dengan film-film klasik, bisa kalian nonton nih La Femme Nikita tahun 1990. Oke, itu dia guys film-film mengenai pembunuh bayaran wanita ataupun mata-mata wanita yang bisa kalian tonton. Tentunya hanya boleh bagi kalian yang udah cukup umur. Thank you dan bye-bye.